Hai teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga kabarnya dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan dan rutinitas aku di rumah kayu sederhana. Dan ya teman-teman, seperti biasa sebelum aku memasak ataupun mengambil pekerjaan lain, di sini aku mau bersih-bersih di bagian dapur dulu. Bisa teman-teman lihat di dapur aku benar-benar berantakan, dimulai dari baskom, wajan, bahkan lus cooker aku juga benar-benar berantakan ya teman-teman, nggak ada yang namanya bersih. Nah, supaya kelihatan lebih bersih, di sini aku mau lanjut untuk beres-beres di bagian di atas meja dulu ya teman-teman, sebelum aku sapu menyapu. Dan abaikan dengan di bawah meja itu ya teman-teman, itu adalah tumpukan piring kotor aku. Piring-piring kotor yang ada di atas meja tadi sudah aku masukkan ke dalam tempat piring yang ada di bawah meja tadi ya teman-teman, yang ku bilang diabaikan karena tumpuan piring kotor aku luar biasa banyaknya. Dan ya teman-teman, di sini aku mau lanjut buat ngerakit tempat beras aku ya teman-teman, di dispenser tempat beras aku. Ini dispenser beras aku sekitaran 10 liter ya teman-teman, dan di sini aku punya beras nggak nyampe 10 liter. Bukan 10 liter teman-teman, melainkan 10 kilo. Ini berasnya muat 10 kilo hanya saja, berasnya nggak nyampe 10 kilo karena kan kemarin aku ada beli beras 10 kilo ya teman-teman. Hanya saja ini dispensernya masih belum aku rakit-rakit, baru ada deh waktunya buat aku rakit. Dan otomatis di sini berasnya nggak nyampe 10 kilo. Dan oh ya teman-teman, di sini aku ngelanjut buat nyusun dispenser aku ya, supaya kelihatan lebih bersih lagi ya teman-teman. Dan tak lupa juga di sini aku lagi potong-potong sampo ya teman-teman. Ini sampo pas aku belanja kemarin ya. Dibilang belanja gak belanja teman-teman, cuman beli sampo sama minyak goreng sama kopi, itu aja kemarin yang aku beli. Dan tak lupa juga kemarin juga aku ada beli sabun batang. Nah, karena di sini supaya kelihatan lebih rapi lagi dan terlihat lebih nyaman dilihat dapurnya teman-teman, walaupun dapurnya sederhana kayu, tapi kalau barangnya tersusun rapi terlihat lebih nyaman untuk ditinggalin. Dan di sini samponya aku potong-potong satu persatu ya teman-teman, supaya mudah nanti anak-anak ataupun aku teman-teman kalau mandi tinggal ngambil samponya. Begitu pula nanti juga ya teman-teman, sabun batangnya aku susun di situ, aku kumpulinnya sama sabun batang ataupun sabun mandi, aku kasih di dalam toples bukan toples, keranjang warna biru ini. Bukan hanya sabun batang, sampo ataupun sabun lainnya teman-teman, di sini juga kopinya aku kasih di rak warna pink alias warna merah jambu atau merah muda. Oh ya teman-teman, di sini juga kakak Arnin bantuin aku ya teman-teman buat bikin kopi di pagi hari ini, karena di sini aku lagi sibuk-sibuknya buat bersih-bersih di bagian dapur, dan mereka juga nggak ada sabar-sabarnya pengen mau minum kopi. Nah, di sini aku juga bilang sama kakak Arlin buat dibikin kopinya supaya aku nggak ada yang ganggu buat bersih-bersih di bagian dapur. Di atas meja sudah kelar bersihnya teman-teman, bahkan sudah ditata rapi serapi mungkin. Nah, sekarang bagian di bawah atau bagian lantainya yang banyak sampah-sampah, bahkan kertas pasir pun udah banyak di lantai teman-teman. Dan di sini aku sedang bersih-bersih bagian lantai, dan mohon dimaklum ya teman-teman, di sini aku udah punya gorden dapur tapi masih belum aku pasang. Kapan-kapan deh aku akan pasang. Mungkin deh teman-teman kalau lihat video aku mulut aku di sini sedang ngoceh-ngoceh ya teman-teman. Aku lagi ngomong sama Pak suami. Ada sih sebenarnya yang dia omongin, tapi aku sering jawab-jawab dan sambil mengambil pekerjaan di dapur. Dapur aku sudah bersih ya teman-teman, sekarang gilirannya aku berkreasi di dapur. Hari ini aku mau masak campuran lauk ya teman-teman, dimulai dari tahu, ikan, dan ada sedikit terong. Ini terong yang aku panen kemarin ya teman-teman, hanya saja terongnya masih ada yang tertinggal. Sayang aja ya teman-teman kalau aku biarin nggak dikonsumsi menjadi mubazir. Jadinya nanti setelah aku goreng di sini tahunya, di sini aku goreng juga terongnya. Nah, di sini campurannya ada 3 ya, dimulai dari tahu, terong, dan ditambah ikan yang aku goreng semalam. Dan lanjut ya teman-teman, setelah aku goreng tahunya, sambil menunggu tahunya di sini aku mau berberes di tempat kakak Arlin tidur. Nah, bisa teman-teman lihat dimulai dari depan sampai di tempat kakak Arlin benar-benar berantakan. Dan supaya terlihat lebih nyaman saja ya teman-teman, di sini tempatnya aku bereskan, bahkan di selimut-selimutnya dan bantalnya aku lipat.
Tadinya tikar kakak Arlin itu aku kebas-kebas pakai selimutnya ya teman-teman, hanya saja itu rasanya nggak bersih aja teman-teman. Jadi aku itu ambil sapu di dapur dan lanjut buat sapu-sapu tikar yang ada kakak Arlin ini. Dan sengaja ya teman-teman, di sini tikar kakak Arlin itu tidak aku gulung, soalnya nanti Dede Liora itu bangun. Jadi pas aku itu lagi ngambil pekerjaan lain, di situ aku taruh Dede Lioranya. Untuk sisa bagian depannya itu tadi aku suruh kakak Alin buat nyapu-nyapu ya teman-teman, bagian ruang tamunya. Nah lanjut di sini aku itu angkat tahu yang sudah aku goreng ya teman-teman. Di sini tahunya itu nggak begitu kering sekali. Hanya saja di sini tahunya itu agak basah-basah aja ya teman-teman, karena di sini kami suka makan tahu goreng yang agak basah-basah, nggak begitu terlampau kering. Dan lanjut ya teman-teman, setelah aku itu masih goreng terong, di sini aku itu mau ngopi sambil nunggu terongnya mateng. Di sini lebih nggak terasa ya teman-teman. Nah lanjut ya teman-teman, aku itu goreng bawang dan ada cabai giling yang aku beli di pasar ya teman-teman, karena di sini aku itu malas buat ngegiling, jadi aku itu pakai cabai yang sudah digiling. Di sini pas suami minta dipercepat buat memasak, jadi di sini aku itu saat-saat udah siap deh teman-teman. Nah di sini bekal suami aku itu udah aku kasih di kantong plastik putih ya teman-teman. Begitu pula juga dengan sayurnya dipisah supaya nggak cepat basi. Kelarnya masak di dapur itu rasanya udah plong ya teman-teman. Nah pas selesai masak di sini Dede Lioranya udah bangun. Sambil dimomongin Dede Lioranya, aku itu bawanya di depan rumah. Dan di sini Dede ataupun kakak Arlin pengennya mau dicium dan dicium, sampai-sampai dedenya itu pengap tengokin muka mereka. Pas lagi ajak Dede Liora jalan-jalan di depan rumah, tiba-tiba ada yang nelpon. Nah, di sini videonya itu aku udahin dan aku lanjut setelah Dede Lioranya udah mandi dan tidur dan minum ASI. Dan dedenya di sini benar-benar tidurnya pulas. Setelah Dede Lioranya tidur nyenyak, di sini aku itu mau lanjut buat jemur pakaian. Nah, kebetulannya teman-teman di sini jemuran pakaian aku itu lagi patah, karena di sini aku itu pakai kayu dan otomatis kayunya itu patah dan nggak bisa disambung lagi ya teman-teman. Jadi biar nggak pusing ya teman-teman, aku itu mau jemur kain di mana. Alhasil di sini aku itu pasang tali. Nah talinya di sini aku itu nggak tahu namanya apa ya teman-teman. Jadi ya seperti yang teman-teman lihat aja. Jemur pakaian sudah kelar teman-teman, dan lanjut dengan pekerjaan yang lain. Nah di sini aku itu mau ajak teman-teman ya buat lihat rutinitas aku di pagi hari yang super duper benar-benar sibuk sekali. Nah di sini aku itu lagi dorong gerobak ya teman-teman, alias angko buat ngampung air siraman cabai aku. Bukan hanya cabai saja ya teman-teman, dan masih banyak jenis sayur-sayur yang aku tanam di kebun aku ini ya teman-teman. Dan mudah-mudahan ya teman-teman, di musim kadang hujan kadang kemarau, tanaman sayur aku ini bisa tumbuh subur ya teman-teman, dan bisa aku panen-panen alias petik-petik buat kebutuhan di dapur aku. Dan ini adalah aktivitas aku yang sangat melelahkan ya teman-teman. Kalau enggak hujan, jadi otomatis di sini tanamannya harus disiram. Sehari aja enggak hujan ya teman-teman, di sini tanahnya itu udah mulai kering. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Dan semoga teman-teman suka dengan video-video aku ini dan membuat teman-teman termotivasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.